Arya tidak pernah menyangka bahwa kunjungannya ke rumah Tante Anti, sahabat karib ibunya, akan mengubah seluruh dunianya. Selama ini, Tante Anti hanyalah sosok elegan yang sesekali muncul di acara keluarga, menyapa dengan senyum ramah dan aroma parfum yang mewah. Usianya mungkin sudah akhir 30-an atau awal 40-an, namun waktu seolah enggan mengukir jejak berarti di wajahnya yang anggun. Rambut hitamnya selalu tertata rapi dan busana yang ia kenakan selalu memancarkan aura profesionalisme sekaligus keanggunan yang tak lekang oleh zaman. Panggilan ibunya sore itu cukup sederhana. Arya, tolong bantu Tante Anti. Komputer di rumahnya sepertinya bermasalah dan dia ada proyek penting yang harus diselesaikan. Arya, dengan keahliannya di bidang teknologi informasi, tentu saja tidak menolak. Ia segera meluncur ke kompleks perumahan elit tempat Tante Anti tinggal. Rumah Tante Anti adalah gambaran sempurna dari selera pemiliknya, modern, minimalis namun hangat. Aroma lavender dan kayu cendana samar-samar menyambutnya begitu pintu terbuka. Tante Anti berdiri di sana, mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana panjang berwarna senada. Rambutnya diikat longgar, menyisakan beberapa helai jatuh indah membingkai wajahnya. Senyumnya ramah, namun ada kilatan kelelahan di matanya yang coklat gelap. Arya, syukurlah kamu datang, katanya, suaranya lembut namun tegas. Maaf merepotkan, tapi ini benar-benar darurat. Arya mengangguk, meletakkan tas laptopnya. Tidak apa-apa tante, mari saya lihat. Ia mengikuti Tante Anti ke ruang kerjanya yang luas, dipenuhi rak buku tinggi, dan sebuah meja kerja besar dengan monitor ganda. Komputer Anti memang bermasalah, sebuah virus mengganggu sistemnya. Arya mulai bekerja, sesekali menjelaskan apa yang sedang ia lakukan. Tante Anti duduk di dekatnya, sesekali mengajukan pertanyaan, namun lebih sering hanya mengamati dengan sorot mata yang intens. Saat itulah, Arya mulai melihat Tante Anti dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar tante teman ibunya, melainkan seorang wanita. Ia memperhatikan garis rahangnya yang tegas namun sensual, lekuk lehernya yang jenjang, dan caranya menggigit bibir bawahnya saat berpikir. Aroma parfumnya yang tadi samar, kini terasa lebih kuat, memabukkan. Malam semakin larut, perbaikan komputer ternyata lebih rumit dari yang ia duga. Tante Anti bersikeras agar Arya tidak pulang sebelum pekerjaannya selesai. Kamu pasti lapar kan? Biar saya siapkan sesuatu, katanya, beranjak ke dapur. Arya mendengar suara piring dan wajan dari dapur, ia merasa sedikit canggung, namun juga ada rasa hangat yang menjalar. Tante Anti kembali dengan sepiring nasi goreng yang mengepul dan segelas teh hangat. Makanlah dulu, istirahat sebentar, ujarnya, meletakkan makanan di meja kecil di samping Arya. Mereka makan dalam diam, sesekali bertukar pandang. Tante Anti menceritakan sedikit tentang proyeknya, tentang tekanan pekerjaan, dan kesepian yang kadang ia rasakan sebagai wanita karir yang mandiri. Arya mendengarkan, merasa terhubung dengan kejujuran dalam suaranya. Ada kerapuhan tersembunyi di balik aura tangguh Tante Anti yang selama ini ia kenal. Dulu, saya selalu berpikir bahwa kesuksesan adalah segalanya, kata Tante Anti, menatak cangkir tehnya. Tapi, semakin tinggi tangga yang saya daki, semakin dingin rasanya di puncak. Arya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatapnya, merasa iba dan simpati yang aneh. Ia ingin meraih tangannya, mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Perasaan itu mengejutkannya. Ini Tante Anti, teman ibunya. Apa yang ia pikirkan? Setelah makan, Arya kembali ke pekerjaannya. Tante Anti duduk di kursi di belakangnya, membaca buku, namun Arya bisa merasakan tatapannya. Sesekali ia melirik ke belakang dan mendapati Tante Anti sedang menatapnya, dengan senyum tipis di bibirnya. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat jantung Arya berdegup lebih kencang. Bukan tatapan seorang tante kepada keponakan, itu adalah tatapan seorang wanita. Pukul 11 malam, akhirnya komputer Tante Anti pulih sepenuhnya. Selesai, seru Arya meregangkan tubuh. Tante Anti bangkit dari kursinya, berjalan mendekat. Terima kasih banyak Arya, kamu benar-benar penyelamatku. Ia tersenyum tulus, matanya berbinar.
Arya merasakan gelombang kelelahan dan kebanggaan. Ia berdiri, berhadapan langsung dengan Tante Anti. Jarak di antara mereka terasa begitu tipis. Aroma parfumnya kini membalutnya sepenuhnya. Begitu dekat, begitu menggoda. "Tidak apa-apa, Tante," kata Arya, suaranya sedikit serak. Ia mendapati dirinya menatap bibir Tante Anti yang merah alami, lalu naik ke matanya yang memancarkan kehangatan dan sesuatu yang tak bisa ia definisikan. "Kamu pasti lelah sekali," kata Tante Anti, suaranya melunak. Ia mengangkat tangannya dan Arya secara refleks menahan nafas. Jemari lentiknya menyentuh kening Arya, mengusap pelan kerutan di sana. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang menyebar ke seluruh tubuh Arya. "Tidak apa-apa," bisik Arya, nyaris tak terdengar. Ia ingin tetap berada dalam sentuhan itu selamanya. Tangan Tante Anti turun, menyentuh pipinya, lalu berhenti di dagunya. Ibu jarinya mengelus lembut kulit Arya. Tatapan mereka terkunci. Di mata Tante Anti, Arya melihat keraguan, hasrat, dan kebingungan yang sama seperti yang ia rasakan. "Arya," Tante Anti berbisik. Namanya terdengar begitu asing dan intim dari bibirnya. Arya tidak bisa menahan diri lagi. Ia perlahan mengangkat tangannya, menyentuh lengan Tante Anti yang lembut. Kulitnya terasa halus di bawah jemarinya. Ia merasakan kehangatan tubuh Tante Anti, energi yang memancar darinya. Keheningan memenuhi ruangan, hanya detak jantung mereka yang berpacu kencang yang terdengar. Arya mendekat, sedikit demi sedikit seolah tanpa sadar. Tante Anti tidak mundur. Ia justru sedikit memiringkan kepalanya, matanya sedikit terpejam. Napas Arya tercekat. Ia bisa merasakan napas hangat Tante Anti di wajahnya. Aroma parfumnya kini bercampur dengan aroma kulitnya sendiri, menciptakan perpaduan yang memabukkan. Ia menundukkan kepalanya, dan bibir mereka bertemu. Ciuman itu lembut pada awalnya, ragu-ragu, seperti dua orang yang menjelajahi wilayah terlarang. Namun, keraguan itu segera sirna, digantikan oleh gelombang hasrat yang membara. Bibir Tante Anti terasa lembut dan hangat, merespon setiap gerakan Arya. Tangan Arya melingkari pinggang Tante Anti, menariknya lebih dekat. Sementara tangan Tante Anti melingkar di lehernya, menariknya lebih dalam. Ciuman itu semakin dalam, semakin menggairahkan. Lidah mereka bertemu, bertahutan, menciptakan sensasi yang belum pernah Arya rasakan sebelumnya. Ia bisa merasakan seluruh tubuh Tante Anti bergetar dalam pelukannya. Kelembutan tubuhnya, keharuman rambutnya, semuanya memabukkan. Arya memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam momen yang tak terduga ini. Semua pikiran tentang tante dan teman ibu lenyap, digantikan oleh realitas yang lebih mendesak. Ia sedang mencium seorang wanita yang begitu mempesona, dan wanita itu membalasnya dengan intensitas yang sama. Ketika mereka akhirnya melepaskan diri, napas mereka terengah-engah. Mata Tante Anti berkaca-kaca, bibirnya sedikit bengkak dan merah. Ia menatap Arya dengan campuran syok, hasrat, dan pertanyaan yang tak terucap. "Tante Anti," Arya memulai, suaranya serak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tante Anti meletakkan jari telunjuknya di bibir Arya, membungkamnya. "Sst," bisiknya. Ia menarik tangannya dari Arya, mundur selangkah. Ada ekspresi yang rumit di wajahnya, campuran penyesalan, kebingungan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang Arya harap adalah hasrat yang sama. "Sudah larut," kata Tante Anti. Suaranya kembali ke nada normal, namun sedikit bergetar. "Kamu harus pulang." Arya ingin memprotes, ingin bertanya apa artinya semua ini, ingin menciumnya lagi. Namun, ia melihat penghalang tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Tante Anti telah menarik diri, membangun kembali dinding yang baru saja mereka robohkan. Ia hanya mengangguk, mengambil tas laptopnya. "Baik, Tante, kalau begitu saya permisi." Saat ia berbalik untuk pergi, Tante Anti memanggilnya lagi. "Arya." Ia menoreh. Tante Anti berdiri di sana, di ambang pintu ruang kerjanya, menatapnya dengan mata yang masih memancarkan misteri. "Terima kasih untuk semuanya." Arya hanya bisa membalas dengan senyum tipis, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan yang membara dari ciuman itu, namun juga kekecewaan dan kebingungan atas akhir yang tiba-tiba. Ia berjalan keluar dari rumah Tante Anti,
malam yang dingin menyambutnya. Namun hatinya terasa panas, dipenuhi sensasi ciuman itu, aroma parfum Tante Anti, dan pertanyaan yang tak terjawab. Ia tahu, setelah malam ini, Tante Anti tidak akan pernah lagi menjadi sekedar tante baginya. Ia adalah Anti, wanita yang telah mengguncang dunianya, meninggalkan jejak gairah yang tak terduga dalam kehidupannya yang tenang. Dan ia bertanya-tanya, apakah ini adalah akhir atau justru awal dari sebuah cerita yang lebih romantis, lebih menggairahkan?